Selamat pagi untuk anak-anak kami sekalian yang sedang berada di rumah. Apa kabar? Pastinya sehat semuanya ya. Nah, kemarin anak-anak kami sudah mempelajari sekilas melalui link Weaver kita tentang sistem reproduksi manusia. Maka saya ulangi kembali untuk pendalaman materi kita hari ini. Saya berikan materi ini untuk anak-anak sekalian supaya kalian lebih paham dan bisa menjadi catatan khusus untuk kalian juga. Nah, sistem reproduksi manusia untuk materi kelas 9. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, semua tahu ya, ini gambar apa? Ayo, gambar apa ini? Iya, benar. Ini adalah gambar bayi. Nah, dari mana asal bayi tersebut? Nah, coba kamu pikirkan. Masing bisa memikirkan ya, dari mana bayi ini asalnya. Dari mama bapaknya? Ya benar. Namun yang ditanya asal muasal, ya kenapa bisa langsung berbentuk jadi bayi seperti itu ya nak ya, yang dimaksud di sini. Nah, kita perhatikan kompetensi dasar kita kali ini adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dengan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kemudian kita dapat menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Tujuan pembelajaran kita pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan yang sebelumnya sudah kamu pahami dan mungkin sudah kamu bahas, serta sudah ada mengerjakan latihan ataupun soal. Nah, kita kembali ke gambar yang kita perhatikan tadi. Dari gambar yang ditampilkan, itu merupakan bayi yang berasal dari hasil perkawinan individu sebelumnya. Nah, individu di sini maksudnya adalah induk. Kalau bagi makhluk hidup, induk ini yang berlainan jenis sampai saat ini yang diakui ya. Ada individu jantan, individu betina. Namun istilah atau sebutan untuk manusia sering kita kenal yaitu laki-laki ataupun perempuan. Gitu ya nak ya. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan reproduksi? Nah, reproduksi itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup untuk mempertahankan keturunannya. Sehingga kalau kita perhatikan dari gambar tadi itu jelas sekali bahwasanya hasil keturunan dari individu sebelumnya atau keturunan dari orang tua, bisa kita katakan demikian juga. Maka dalam wujud bayi tadi atau menjadi individu baru, seperti itu ya nak ya. Nah, reproduksi manusia merupakan salah satu proses pembentukan individu dari penggabungan dua sel kelamin jantan, yaitu sperma dan betina atau ovum yang bertujuan untuk melestarikan keturunannya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya jelas tujuan utamanya adalah melestarikan keturunan. Terlepas dulu kita memikirkan bahwasannya, lalu bagaimana Pak seandainya
ada yang tidak punya keturunan. Ya, artinya dari satu sisi secara biologis kelestarian keturunannya bisa kita katakan terbatas ataupun ya hanya sampai di orang tuanya saja karena tidak bisa melanjutkan keturunan berikutnya, seperti itu, tidak bisa punya anak sebagai salah satu contoh ya nak ya. Nah, sebelum itu kamu juga pasti pernah melihat gambar ini. Gambar apa ini? Iya, tujuannya adalah, nah pastinya kamu paham ya. Balik ke persoalan tadi, yaitu mendapatkan keturunan melibatkan dua individu berlainan jenis. Tadi sudah kita singgung di awal, yaitu laki-laki ataupun perempuan. Begitu ya nak ya. Nah, kalau ada laki-laki ada perempuan, maka mereka kawin, lalu terjadilah yang namanya ovulasi, pembuahan, sehingga menghasilkan keturunan. Jadi dalam bentuk anak bayi seperti itu ya. Untuk organ reproduksi yang pertama perlu kita kenal, yaitu organ reproduksi laki-laki. Nah, berikut gambarnya dengan beberapa bagian dan keterangannya. Ya, kalau kita perhatikan di sini mulai dari alat kelamin luar, kemudian nanti ada alat kelamin dalam. Alat kelamin luar artinya yang berada di luar ya nak ya. Nah, contohnya apa? Ini ada kulit luar, kepala penis, ya. Kemudian ada skrotum, ini skrotum ini dari gambar ini bagian luar, ya, yang melapisi bagian testis. Tuh ya. Nah, kalau testis di sini, ini sudah termasuk alat kelamin dalam, nah, seperti itu ya. Alat kelamin dalam ini untuk organ reproduksi laki-laki, gitu. Nah, untuk bagian dalam, kalau kita lihat lagi, ini sudah yang berada di dalam ini salah satunya uretra. Begitu saja membedakannya. Kalau alat kelamin luar, letaknya berarti di bagian luar tubuh atau masih bisa dilihat. Tapi kalau alat kelamin dalam berarti di dalam tubuh ya. Nah, atau terletak pada bagian dalam anatomi seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita mau bahas dulu tadi sudah ya, bagian luar ada kulit luar, ada kepala penis ya. Ya, meskipun gambar sedemikian rupa, kita ini belajar ya nak ya. Jangan sampai kamu berpikiran yang lain-lain seperti itu ya. Nah, kemudian ada tadi kepala penis atau penis ya. Kemudian ada kulit luar, kemudian ada skrotum. Nah, yang tiga bagian itu adalah bagian kelamin luar. Bagian kelamin dalam, kita lanjut lihat yang bagian dalamnya, mulai dari uretra ya. Kemudian ini bagian dalam nampak ya. Kemudian ada di dalamnya lagi jaringan erektil. Ini ereksi yang membuat ereksi ya, makanya suaranya atau bisa dikatakan di sini mengarah kepada membuat terjadinya ereksi, begitu ya. Nah, kemudian ini ada bagian yang kita lihat bagian dalam lagi, naik sedikit kita ke atas ya. Nah, di sini ada bagiannya lagi, ada uretra, saluran kencing. Nanti kamu bisa lihat sendiri lebih jelas pada bukunya masing-masing, mungkin ada gambar yang lebih jelas. Nah, ini yang terhubung dari bagian kandung kemih. Di sini kandung kemih. Kemudian ini ada seperti pipa atau boleh dikatakan seperti saluran ya, saluran. Nah, ini namanya adalah uretra, saluran kencing. Nah, yang ini tadi kandung kemih yang di dalamnya berisi urin ya. Kemudian kalau kita perhatikan di bawah saluran uretra ini atau di sekitar saluran uretra ada percabangan.
cabang yang pertama itu mengarah kepada saluran ejakulasi. Kemudian ini ada yang seperti melapisi atau boleh dikatakan berhubungan juga dengan percabangan ataupun saluran kencing atau uretra tadi. Nah, namanya ini adalah kelenjar prostat, ini yang besar ini ya. Ini kelenjar prostat. Nah, lalu turun ke bawah sedikit kita perhatikan ini ada kelenjar Cooper ya. Kelenjar Cooper. Nah, di sini lebih kecil seperti itu ya. Nah, ini ada seperti ini lebih kecil. Itu namanya kelenjar Cooper. Nah, lalu di dekat kelenjar prostat ini juga terdapat yang namanya vesicula seminalis atau kantung sperma. Nah, disinilah penampungan sperma yang sudah matang. Begitu ya, Nak ya. Nah, ini hanya gambaran anatomi. Seperti rektum ini sudah lain jalurnya ya, Nak ya. Ini sudah masuk ke saluran pencernaan ya, rektum ini sudah masuk ke saluran pencernaan. Nah, kalau kita perhatikan untuk ini di dalam ya skrotum atau yang melapisi testis tadi adalah skrotum. Ya, testis inilah bagian dalam juga. Bagian dalam. Kemudian yang di atasnya itu disebut dengan bagian yang langsung melekat di bagian testis ini namanya epididymis. Maka ada testis langsung melekat bagian epididymis. Kemudian ada seperti saluran yang memanjang seperti ini. Ya, ini namanya vas deferens. Kemudian dari vas deferens dia nanti langsung menuju ke bagian ya ini tadi, vesicula seminalis atau kantung sperma. Seperti itu, ya. Kemudian di persimpangan tadi ini ada saluran ejakulasi atau kadang-kadang di beberapa buku dibuat ejaculatory duct. Nah, ya ini nanti mengarah ke bagian, tetap mengarah ke ujungnya ke bagian uretra. Ini ya satu saluran semua. Jadi ada 2 cabang ya. Yang pertama ini saluran kencing, kemudian ini masuk kepada saluran yang disebut dengan saluran ejakulasi atau tempat mengalirnya sperma. Jadi kalau untuk laki-laki, alat kelamin laki-laki ya artinya dari saluran ini juga mengalir urin atau kencing tadi. Kemudian sperma juga keluar melalui saluran ini, yaitu saluran uretra di penghujung ya, di akhir. Nah, itu dulu untuk organ reproduksi laki-laki. Nanti mungkin bisa kamu perdalam lagi secara mandiri. Kita lanjutkan. Nah, apa fungsi organ reproduksi laki-laki? Nah, kamu bisa lihat langsung apa fungsinya masing-masing. Yaitu ada testis, skrotum, tubulus seminiferus, kemudian sel interstisial, kemudian sel Sertoli, penis, vas deferens, ductus epididymis, kantung sperma, dan kelenjar prostat dan Cooper. Ini masing-masing nanti kamu bisa baca ataupun boleh tuliskan di dalam buku masing-masing. Nah, kedua kita akan pelajari tentang organ reproduksi perempuan. Kita mau bahas dan lihat bagiannya. Ini bagian dalam, tampilan dalam, ya. Ada yang dikenal dengan yang dari sini dulu, dari bagian bawah yang disebut dengan vagina. Naik ke atas lagi, ini sudah masuk ke bagian cervix. Ini maksudnya leher. Artinya sebelum masuk ke bagian dalamnya lagi. Nah, kemudian ada dinding uterus. Uterus itu sama dengan rahim ya, Nak ya. Nah, ini cervix, leher rahim, mulut rahim, sering dikatakan demikian. Kemudian ini bagian badan uterus, badan rahim, ini keseluruhan ini namanya badan rahim. Nah, selanjutnya ada ovarium. Kemudian ada bagian dalam atau yang disebut dengan endometrium. Lalu ada juga dikenal dengan oviduct ya. Oviduct di sinilah terjadi pembuahan tadi, pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Kemudian ligamen ovarium. Ovarium ini adalah penghasil sel telur ya. Nah, tapi diikat ke dinding rahim oleh yang namanya ligamen. Itu secara biologis tampak bagian dalam. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya bagian luar dari alat kelamin perempuan itu adalah sering kita sebut klitoris. Nah, itu juga termasuk bagian luar. Kemudian
Nah, ada juga, namun saja sini gambarnya tidak ditampilkan, namun perlu diingat tidak banyak, sama seperti laki-laki. Ada 3, ada labia minora, bibir celah seperti bibir bagian atas. Kemudian ada itu tadi labia mayora, bibir atas, kemudian ada labia minora, bibir bawah, dan terakhir klitoris. Itu bagian luar pada perempuan. Nah, kita perhatikan fungsi organ reproduksi perempuan. Untuk fungsinya, di sini secara umum saya tuliskan bahwasanya ada organ utama berupa ovarium, yaitu untuk menghasilkan sel telur atau ovum, dan hormon wanita. Kemudian ada tuba falopi atau oviduk, mengalirkan ovum dari ovarium ke uterus, sekaligus juga tempat fertilisasi. Uterus tadi adalah rahim ya, sedangkan ovarium adalah penghasil ovum atau penghasil sel telur. Nah, sedangkan uterus sendiri atau rahim itu sebagai tempat berlangsungnya implantasi. Implantasi artinya penempelan. Nah, penempelan dari embrio atau dari calon individu baru yang sudah terbentuk, zigot namanya istilahnya. Kemudian tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio atau zigot tadi. Nah, itu dia. Nah, untuk fungsi lain organ reproduksi manusia lebih lengkap, boleh juga kamu melihat buku pegangan IPA, ataupun bisa juga dari sumber lain, bisa dari internet, supaya lebih memahami lagi tentang struktur organ reproduksi laki-laki ataupun perempuan. Nah, untuk materi selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, saya rasa itu dulu untuk anak-anak kami pembahasan kita kali ini. Maka Bapak harapkan kalian tetap belajar secara mandiri dan tetap semangat. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh juga lewat chattingan pribadi pada saya sendiri. Dan sekali lagi saya ingatkan, tetap jaga kesehatan. Maka demikianlah pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam sehat.